Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni pintu masuk dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dosa itu tidak bisa memaksa masuk. Dosa itu tidak bisa menerobos masuk dalam hidup kita. Jika dosa telah masuk dalam hidup kita, berkuasa dan mengambil alih hidup kita, maka kitalah yang membukakan pintu buat dosa itu sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa dosa itu sangat menggodai kita. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Dengan cara bagaimana kita berkuasa atas dosa, kita harus mengerti beberapa pintu yang sering dilewati oleh dosa untuk masuk dalam hidup kita. Salah satu di antaranya adalah mata kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-22 mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada keinginan-keinginan jahat. Meskipun saudara telah percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, tidak berarti bahwa dalam diri saudara sudah tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Saya mendengar seorang pujangga pernah berkata, sekitar 1 inci di bawah permukaan kulit manusia, itu terdapat manusia laknat yang bernafsu untuk menyatakan dirinya. Jadi setiap kita masih punya keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Karena orang benar bukanlah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dosa, melainkan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikmati dosa. Artinya kita bisa melakukannya, tetapi ketika saudara melakukannya, engkau tidak bisa menikmatinya. Yang terjadi kemudian adalah rasa bersalah akibat saudara melakukan yang namanya dosa. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu menyadari akan kebenaran ini, bahwa di dalam diri kita masih ada keinginan-keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Sehingga kita mengatakan bahwa mata kita adalah pelita tubuh. Artinya terang yang menerangi kegelapan di dalam tubuh kita. Dalam hal apa yang engkau lihat dengan matamu, itu akan mempengaruhi reaksi di dalam tubuhmu. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Alkitab, ya, seperti mungkin pornografi, film-film yang tidak baik, yang tidak pantas untuk ditonton, maka hal itu akan membangkitkan nafsu birahi, nafsu yang akan menyebabkan kita melakukan yang namanya perzinahan. Jadi mata ini sangat penting, karena mata adalah salah satu pintu yang dapat dilewati oleh setan untuk merusak kehidupan setiap kita. Alkitab mengatakan jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, maka cungkilah itu. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan mata satu hilang, daripada masuk ke dalam neraka dengan mata yang utuh. Saya percaya ayat ini bukan secara harfiah menyuruh kita untuk mencungkil biji mata kita pada saat mata ini hanya membuat kita berdosa. Tidak. Melainkan Tuhan ingin kita mengambil sikap yang sangat penting loh. Atau sikap yang sangat keras. Kita tidak boleh bermain di area ini. Kita tidak boleh sama sekali abu-abu. Kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk menggunakan mata ini melihat hal-hal yang baik. Dan apabila godaan itu datang memaksa mata kita untuk melihat hal yang tidak baik, maka engkau harus keras dalam area ini. Engkau tidak boleh main-main, engkau tidak boleh abu-abu sama sekali. Engkau harus benar-benar
radikal di dalam melakukan apa yang benar. Daud adalah seorang raja yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Daud ini punya satu kelemahan, yakni mata keranjang, saudara. Ya, jadi Daud ini tidak bisa melihat wanita cantik, dia mudah jatuh hati. Dan ketika dia sudah jatuh hati, maka dia akan berusaha mendapatkan wanita tersebut bagaimanapun caranya. Dan dia tidak peduli kalau wanita itu sudah punya suami atau tidak. Terbukti dengan kisah daripada Batsheba. Batsheba ini adalah istri dari Uria. Satu kali Alkitab mengatakan ketika semua prajurit Israel turun berperang, karena pada zaman itu ada musim berperang. Seharusnya Daud pimpin pasukan untuk berperang melawan musuh-musuhnya pada waktu itu. Tetapi Daud yang merasa diri hebat, yang selalu mengalami kemenangan ketika bertempur, merasa tidak perlu untuk turun tangan karena dia tahu bahwa anak buahnya, pasukannya bisa memenangkan pertempuran tersebut. Daud tidak menyadari bahwa ada pertempuran lain dalam hidupnya yang perlu dia menangkan. Ya, mungkin kalau di medan pertempuran ketika menyandang senjata, Daud bisa menjadi seorang pemenang. Tetapi bagaimana ketika peperangan yang tidak kelihatan, ya, peperangan kedagingan, itu dimulai dalam kehidupan Daud. Daud tidak menyadari itu. Maka ketika Daud sementara ada di soto kerajaan istananya, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang sementara mandi. Dan saya tidak tahu apakah ini pertama kalinya, atau mungkinkah ini sudah berkali-kali, sehingga itulah yang membuat Daud tidak turun perang. Karena dia tahu juga suami daripada Batsheba turun perang, dan ya mungkin itu kesempatan bagi dia. Maka ketika dia melihat, Alkitab mengatakan dia melihat dengan matanya. Saudara perlu tahu juga bahwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka melihat. Hawa tuh melihat, ketika dia melihat buah itu dan dia tertarik. Karena dia benar-benar mengamati buah itu kelihatan lezat untuk dimakan. Lagi pula buah itu memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika dia melihat dan dia jatuh hati dengan buah itu, maka dia mengulurkan tangannya, memetiknya, memakannya, dan memberikan kepada suaminya. Maka Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam dosa. Semua berawal dari mana? Dari mata, kan? Maka Daud pun pada waktu itu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil Batsheba, dan mereka pun melakukan yang namanya persinahan. Dan Daud berpikir bahwa itu hanyalah satu kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Sampai kemudian Alkitab mengatakan Batsheba memberikan pesan kepada Daud bahwa dia mengandung. Maka tentu saja hal ini membuat Daud benar-benar ketakutan, ya. Maka dia merancangkan segala macam cara untuk menutupi semua kesalahannya, ya. Orang yang berusaha menutupi dosa dengan kekuatannya sendiri hanya akan menggunakan dosa yang lain. Maka lama-kelamaan dosa itu akan sama seperti bola salju yang terus menggelinding, yang semakin hari akan semakin membesar, dan pada akhirnya akan menghantam dan merobohkan rumah saudara sendiri. Daud pada akhirnya harus merancangkan pembunuhan berencana kepada Batsheba untuk menutupi semua pelanggaran yang dilakukannya. Dosa menutupi dosa. Itulah sebabnya kenapa Daud pada akhirnya mengalami penderitaan. Bahkan anaknya sendiri Absalom menentang pemerintahan daripada Daud. Kenapa? Karena taburan kejahatan yang Daud lakukan kepada Uria itu sendiri. Daud mengalami yang namanya penderitaan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan mata kita, ya. Dan kalau saudara tidak menggunakan mata saudara dengan cara yang baik, maka iblis akan menggunakan itu untuk menghancurkan kehidupan saudara. Iblis tahu bahwa mata kita adalah salah satu pintu yang dapat dia gunakan untuk masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Di sana ada harga yang sangat mahal yang akan saudara bayar apabila engkau tidak menggunakan matamu dengan cara yang baik. Maka saya berdoa di hari ini setiap saudara yang mendengarkan saya, gunakanlah matamu sebaik mungkin. Ya, tegaslah, radikallah dalam hal ini supaya saudara boleh mengalami kemurahan Tuhan dan tidak perlu menderita akibat jatuh ke dalam dosa karena tidak menggunakan biji matamu dengan cara yang baik. Amin.